Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Quran Al Hidayah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al Hidayah. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Masal Al-Fiqh, yaitu tentang seputar yang berhubungan dengan kuburan. Nah, pertama yaitu tentang menyembelih di atas kuburan. Nah, jadi menyembelih di atas kuburan menurut sebagian kepercayaan Islam yaitu adalah untuk menjadi kendaraan bagi orang yang mati. Nah, sedangkan pada zaman jahiliyah dahulu, nah jadi menyembelih di atas kuburan itu untuk memberi sumbangan daging kepada hewan-hewan buas yang berada dalam kuburan di dalamnya, seperti cacing, belatung dan lain-lain yang berada di dalam kuburan itu. Nah, kemudian karena pada masa jahiliyah itu sebagian lebih sering melakukan hal yang seperti itu. Jadi ketika ada orang yang meninggal dan orangnya itu sangat pemurah, nah jadi dia itu suka memberi daging kepada tamu yang datang. Kemudian ketika dia meninggal, maka di atasnya itu disembelih dan hewan kurban dengan niatan untuk memberikan daging kepada hewan-hewan buas yang berada di dalam tanah. Nah, bagaimana sih hukumnya menyembelih hewan di atas kuburan? Nah, di dalam Islam lebih menetapkan makruh hukumnya. Mengapa? Karena itu menjadi sifat pemboros. Nah, jadi daripada menghambur-hambur binatang kurban untuk disembelih di atas kuburan, maka mending mendingan untuk dikurbankan saja. Nah, yang kedua yaitu tentang membangun sholat di atas kuburan, sholat di kuburan. Nah, jadi sholat di kuburan ini yakni untuk menyolati mayat yang belum sempat disolati oleh seseorang. Nah, jadi tempat untuk menyolati mayat itu ada macam-macam. Ada di masjid, musola, rumah, bahkan bisa di mana saja. Nah, tetapi bagaimana sih hukumnya menyolati mayat di kuburan? Nah, ada beberapa pendapat di sini, tetapi penulis lebih menetapkan kepada makruh. Nah, mengapa? Karena menyolati mayat di kuburan itu takutnya itu lebih ke syirik atau lebih ke menyembah kuburan gitu. Karena ada orang yang menyembah di kuburan, kayak meminta tolong ke kuburan. Dan takutnya seperti itu, jadi hukumnya itu lebih ke makruh, lebih baik tidak dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah membangun bangunan di atas kuburan. Nah, jadi membangun bangunan di atas kuburan. Nah, membangun bangunan di atas kuburan itu adalah seperti membuat sesuatu yang megah di atas kuburan. Nah, jadi misalnya itu kuburannya itu dikasih keramik yang warna emas atau apa. Nah, biasanya itu pada zaman dahulu itu untuk memberitahu bahwa di kuburan ini terdapat orang yang terhormat. Nah, kemudian di sampingnya juga ada yang dibangun seperti itu agar tahu bahwa sampingnya itu adalah keturunan dari yang bagus tadi. Nah, dalam hukum Islam hal yang seperti itu tidak boleh. Nah, lebih diharamkan. Mengapa? Karena dalam hadis Rasulullah pernah pernah berkata bahwa janganlah kamu meninggikan kuburanmu dan ratakanlah kuburanmu. Pokoknya gitu, dan ratakanlah kuburanmu. Nah, jadi di dalam buku ini penulis lebih menuliskan menekankan kepada hukumnya makruh. Mengapa? Karena apabila kuburannya itu diberi bangunan atau diberi gundukan, maka itu lebih seperti kepada kuburan yang berada di Romawi dan di Persia. Agar kita tidak sama, maka ratakan kuburan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah membuang mayat di laut. Nah, jadi mengubur mayat di laut. Nah, misalnya ketika kita sedang berlayar, nah kemudian di dalam kapal itu terdapat seorang yang telah meninggal. Nah, maka itu ada beberapa pendapat. Sedangkan masih lama perjalanannya. Nah, itu ada beberapa pendapat bagaimana harus dikuburkan. Nah, pendapat yang pertama itu jadi ketika ada mayat yang meninggal, maka itu umumnya itu apabila kita sedang di daratan, nah itu umumnya itu untuk menguburkan di kuburan umum.
Nah, bagaimana dengan kuburan Rasulullah? Nah, kuburan Rasulullah itu berada di depan rumahnya. Mengapa? Karena takutnya ketika kuburan Rasulullah dikubur di kuburan umum, nah itu akan menjadi tempat sesembahan. Seperti nabi-nabi sebelumnya yang dimana kuburan itu malah dijadi tempat menyembah. Nah, oleh karena itu Aisyah menguburnya di depan rumahnya. Nah, jadi mengubur mayat di laut itu ada dua pendapat. Nah, yang pertama yaitu adalah apabila tidak apa-apa menguburkannya di laut, tetapi dengan syarat dirawat dengan cara Islam, yaitu seperti dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Nah, kemudian pendapatnya yang satunya itu lebih mengatakan tidak boleh dikuburkan di laut. Nah, jadi mayatnya itu seperti disolati dulu, dikafani, habis itu kemudian diberi pelampung agar mengambang mayatnya dan agar mendapatkan daratan, sehingga di daratan itu mayatnya dikubur. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.